Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Islam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya, amin. Siapa sih yang tidak ingin didoakan? Apalagi didoakan malaikat sebagai makhluk Allah yang suci dari maksiat dan dosa. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa didoakan oleh malaikat, karena menurut para ulama, malaikat adalah makhluk yang suci, sehingga doanya insya Allah mustajab. Salah satu doa malaikat yang terkenal telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Doa dari para malaikat ini ditujukan pada orang-orang yang taat dan patuh menjalankan perintah Allah, sehingga dengan doa para malaikat maka doa-doa dari hamba Allah yang soleh lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri orang yang didoakan oleh malaikat tersebut? Yang kepengen tahu subscribe dulu yo. Sahabat yang beriman, inilah tanda dan ciri-ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan hadis dari Imam Ibnu Hibban yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Jadi agar kita sedang tidur pun didoakan oleh para malaikat, sebaiknya kita berwudu dulu sebelum tidur. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Untuk mendapatkan doa ini, sebaiknya kita datang ke masjid beberapa saat sebelum adzan untuk duduk beretikaf menunggu waktu sholat tiba. Ciri yang ketiga adalah orang yang berada di saf terdepan saat sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Ajib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Sahabat yang dirahmati Allah, hendaklah kita bergegas sholat ke masjid di awal waktu, sehingga bisa mengisi saf terdepan saat sholat berjamaah. Kemudian ciri yang keempat adalah orang-orang yang menyambung saf pada saat sholat berjamaah. Maksudnya di sini adalah seseorang yang tidak membiarkan adanya sebuah kekosongan di dalam saf sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf di dalam sholat berjamaah. Siapa saja mengisi bagian saf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Ciri yang kelima yakni orang yang mengucapkan amin ketika imam sholat selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin.
karena malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ciri yang keenam adalah orang yang duduk berdiam diri di tempat sholatnya setelah melaksanakan sholat. Dari Abu Abirrahman, ia berkata, aku mendengar Ali berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka malaikat akan bersholawat untuknya dan sholawat mereka kepadanya dengan berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Jika dia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya dan sholawat mereka kepadanya dengan berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Jadi berdasarkan hadis ini, jika kita memang sedang ada waktu luang, sebaiknya kita tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat sholat agar didoakan oleh para malaikat. Kemudian ciri yang ketujuh adalah orang-orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asyar. Mereka yang rajin sholat berjamaah terutama saat subuh dan asyar juga termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan malaikat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan asyar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu ciri yang kedelapan yakni orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang akan dikabulkan. Amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi jika sahabat ingin didoakan oleh para malaikat, maka sering-seringlah mendoakan saudara-saudara kita dengan diam-diam tanpa perlu menceritakannya. Perbuatan ini insya Allah akan mengundang doa para malaikat. Kemudian yang kesembilan adalah orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Orang-orang yang rutin bersedekah di pagi hari termasuk ke dalam mereka yang didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba berada di pagi hari, ada malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah berikanlah ganti pada mereka yang suka berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri yang ke-10 yaitu orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Itulah kenapa makan sahur sebaiknya disempatkan bagi orang yang memiliki niat untuk berpuasa, agar ia juga mendapatkan doa dari para malaikat. Ciri yang ke-11 yakni orang yang sedang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam, bahkan para malaikat pun menyukai orang yang melakukan hal ini sampai mendoakannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang hingga sore dan di waktu malam hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ke-12 yakni orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi hingga semut-semut yang ada di lubangnya hingga ikan-ikan yang ada di lautan benar-benar semuanya bersolawat memintakan ampun untuk orang-orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika kita memiliki ilmu meski masih sedikit, janganlah enggan untuk berbagi kepada mereka yang belum paham atau mengerti, karena bisa jadi sebab perbuatan itu para malaikat pun berdoa untuk kita. Kemudian ciri yang ke-13 adalah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 solawat, maka perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Kemudian yang ke-14 yaitu orang yang bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran. Bersiwak selain bermanfaat untuk membersihkan gigi dan mulut juga mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah ia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Ciri yang terakhir adalah orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang membaca Al-Quran pada waktu hatamnya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat atau mendoakan hamba tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang hatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat membaca sholawat atau mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat membaca sholawat atau mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah 15 tanda orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat. Semoga kita termasuk salah satu di dalamnya, amin. Wallahu alam bishawab.